Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari Nasution dengan NIM 19011050027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Mutia Sari Nasution, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 23 September hingga 4 Oktober 2021, saya dan 4 rekan saya, yaitu Luciana Noma Biro, Devi Yuliana, Fika Rahma, Ayu Likita Syahrani telah melaksanakan kegiatan PLP 1. Sebelumnya, apa sih PLP itu? PLP adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang ada di program studi sarjana pendidikan. Lalu, tujuan utama dari PLP 1 ini adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan, yaitu pengamatan langsung terhadap karakteristik umum didik, lalu struktur organisasi dan tata sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah lainnya. Mari kita mulai pada poin pertama, wawancara bersama kepala sekolah, yaitu karakteristik umum peserta didik. Di sekolah SMP PGRI Senayan Jakarta ini, karakteristik umum peserta didiknya sangat bervariasi setiap tahunnya, di mana tergantung siswa dan lingkungannya. Lalu, kultur warga sekolah SMP PGRI ini mengutamakan kebersamaan dan kerjasama di sekolah. Di SMP PGRI Senayan Jakarta mengatur struktur organisasi dinas pendidikan dan di dalamnya terdapat yayasan, di mana semua kebijakan dan peraturan dikelola oleh kepala sekolah sehingga dikatakan kinerjanya sudah optimal dan berjalan sesuai peraturan yang ada. Lalu, struktur organisasi dan tata kerja sekolah pasti adanya kendala. Menyelesaikan suatu kendala tersebut harus mencari solusi seperti berkomunikasi. Ada pula kegiatan pelatihan tiap awal tahun untuk menyusun program bersama, lalu evaluasi program tiap 3 bulan sekali, dan rapat dengan wakil dan TU secara rutin. Poin ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Di sekolah SMP PGRI Senayan Jakarta terdapat 8 jenis pelanggaran dan bobot poin. Di antaranya itu ada kehadiran, kegiatan KBM, pakaian dan kelengkapan, alat pelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, sopan santun, keasusilaan, ketertiban dan perilaku, tugas khusus sekolah, dan kenakalan dan tindak kriminal. Peraturan dibuat untuk mengontrol kesalahan siswa agar tidak berkelanjutan lagi. Di situasi pandemi seperti ini, peraturan tetap dijalankan tetapi dilonggarkan sesuai keadaan saat ini. Selanjutnya, poin keempat yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Di sekolah ini, kegiatan seremonial tetap dilaksanakan dan wajib sesuai dengan program sekolah dan bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter serta pembinaan secara psikologi pada anak.
seperti Hari Besar Nasional maupun keagamaan. Di masa pandemi ini, kegiatan seremonial formal di sekolah dilaksanakan secara daring. Poin kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada kegiatan kurikuler di masa pandemi tetap berjalan sesuai kondisi dan latar belakang ekonomi orang tua. Lalu kegiatan kokurikuler di masa normal itu ada study tour, lapisan kelas 9, namun di masa pandemi seperti ini tidak berjalan. Dan kegiatan ekstrakurikuler di SMP PGRI 9 Jakarta terdapat paskibra, futsal, bulu tangkis, voli, pencaksilat, seni tari, taekwondo, basket, pramuka. Lalu selama pandemi hanya diadakan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka yang dilakukan secara daring. Poin ke-6 yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Di SMP PGRI ini terdapat pembiasaan dan kebiasaan positif, diantaranya yang pertama pelayan masyarakat, di mana diterapkannya warga sekolah bertugas sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, pembiasaan wali kelas. Yang ketiga, kegiatan Jumat bersama. Pada kegiatan Jumat bersama diadakannya Jumat bersih, senam, literasi, dan keagamaan, di mana dilakukan secara bergantian. Lalu yang keempat, istirahat tidak diperkenankan di kelas. Yang kelima, tugas per kelas membaca bersama wali kelas. Nah, selama pandemi ini pembiasaan dan kebiasaan positifnya yang dilakukan hanya keagamaan dan literasi di hari Jumat, lalu senam dan kerja bakti hari Sabtu, di mana dilakukan oleh kepala sekolah, guru, staf, hingga OB. Wawancara bersama guru Pamong. Hasil wawancara dengan guru Pamong yaitu Ibu Desima SPD selaku guru matematika, di mana yang pertama membahas kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada saat pandemi. Dalam proses pembelajaran matematika menggunakan strategi pendekatan kooperatif dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, pelatihan, pemecahan masalah, dan diskusi. Di masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan media pembelajaran seperti grup WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom, dan sebagainya. Guru memiliki kendala dalam pembuatan materi, di mana guru dituntut untuk membuat materi yang menarik agar peserta didik mudah mengerti. Yang kedua, mengenai proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring. Pada proses penilaian secara luring maupun daring tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya proses teknik penilaian sikap seperti kehadiran, keikutsertaan peserta didik, terutama dalam pengumpulan tugas. Poin ketiga, kendala yang ditemui selama pembelajaran luring maupun daring. Saat pembelajaran luring, peserta didik kurang konsentrasi atau aktif dalam mengikuti pembelajaran. Upaya yang dilakukan saat pembelajaran luring ialah mengajak dan membuat aturan, lalu mendampingi, menuntun, dan memberi contoh berulang-ulang. Nah, saat pembelajaran daring, peserta didik kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Upaya yang dilakukan yaitu guru melakukan pembinaan ke peserta didik dan berkonsultasi dengan pihak sekolah. Lalu poin terakhir, motivasi siswa selama pembelajaran luring maupun daring. Motivasi yang sering dilakukan pada pembelajaran luring dan daring adalah mengajak peserta didik untuk duduk berkonsentrasi dan belajar bersungguh-sungguh dan jangan malu bertanya. Terima kasih saya ucapkan kepada beberapa pihak yang telah membantu proses terlaksananya PLP 1. Yang pertama, terima kasih kepada UPT PLP 1 FKIP UHAMKA. Yang kedua, terima kasih kepada Sekolah SMP PGRI 9 Jakarta. Lalu, terima kasih juga kepada dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Syafika Ulfah MSI. Yang keempat, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP PGRI 9 Jakarta, Ibu Harmi SPD yang telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Lalu, terima kasih juga kepada guru pamong kami, Ibu Desima SPD, yang telah banyak membantu kami. Yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman kelompok saya, yaitu Luciana Nur Magfiroh, Ika Rahma,
Yeti Yuliana, dan lain Gita Carani yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan PLP ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye.